James Maddison, salah satu starter timnas England, dikabarkan tidak bisa berangkat ke Piala Dunia 2022 membela negaranya. Kabar buruk datang bagi timnas Inggris. Salah satu playmaker mereka, James Maddison, meragukan bisa berangkat ke Piala Dunia 2022 akibat cedera yang dialami. Baru-baru ini, timnas Inggris telah mengumumkan skuad mereka yang akan bertanding di Piala Dunia 2022. Salah satu nama yang masuk dalam daftar 26 pemain berangkat ke Qatar adalah James Maddison. Pemanggilan Maddison sendiri sempat menimbulkan pro dan kontra. Maklum, performanya bersama Leicester City kurang konsisten di musim ini sehingga banyak yang meragukan ia siap bermain di Piala Dunia nanti. Baru-baru ini juga ada kabar buruk bagi timnas Inggris. Maddison dilaporkan mengalami cedera dan berpotensi absen di Piala Dunia 2022. Maddison mengalami cedera itu pada pertandingan antara Leicester City versus West Ham beberapa saat yang lalu. Pada laga ini, Maddison tampil ciamik. Ia berhasil mencetak 1 gol sehingga The Foxes unggul atas The Hammers. Namun pada menit ke-25, Maddison harus ditarik keluar. Ia terlihat mengalami kesakitan di bagian otot hamstringnya. Menurut laporan Sportsmule, cedera yang dialami Maddison itu diperkirakan berada di level menengah. Pasalnya, sang pemain terlihat kesakitan dengan cedera itu. Namun kondisinya ini masih diperiksa oleh tim medis Leicester. Butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah sebenarnya cedera yang dialami oleh sang pemain. Laporan itu mengklaim bahwa dengan kondisi tersebut, kecil kemungkinan Maddison bisa berangkat ke Qatar. Jika cedera Maddison ternyata cukup parah, ini akan menjadi masalah bagi Gareth Southgate, karena deadline pendaftaran skuad final Piala Dunia 2022 akan resmi ditutup pada Minggu 13 November 2022. Boaz Solosa dan pemain Indonesia dengan karir seumur jagung di luar negeri. Gelombang pemain Indonesia yang bermain di luar negeri sudah dimulai jauh sebelum era Egy Maulana Fikri dan kolega. Boaz Solosa jadi salah satu pemain Indonesia yang pernah mencicipi karir di luar negeri. Saat ini ada beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Sadil Ramdhani dilaporkan bakal bertahan di Malaysia bersama Sabah FC. Ada pula Pratama Arhan yang berada di Jepang. Kemudian Asnawi Mangku Alam di Korea Selatan. Begitu juga dengan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Keduanya kini sama-sama bermain di Slovakia. Belum lagi ada Elgan Bargot yang berkarir di Inggris. Di era sebelumnya ada pula pemain Indonesia yang mencoba peruntungan bermain di luar negeri. Namun mereka justru tidak bertahan lama. Bahkan ada pemain yang baru sempat sekali bermain di klub luar negeri. Boaz Solosa. Boaz adalah salah satu talenta terbaik yang pernah dilahirkan sepak bola Indonesia. Pemain satu itu sangat sering dikaitkan dengan klub luar negeri. Boaz baru bermain di luar negeri pada 2016. Saat itu ia menerima tawaran dari klub Timor Leste bernama Karsai Football Club. Akhirnya Boaz memutuskan bermain di Timor Leste karena sepak bola Indonesia sedang mendapatkan hukuman dari FIFA. Akhirnya karir Boaz di Karsai pun hanya berlangsung 4 bulan saja. Deddy Kusnandar. Deddy pun memiliki alasan serupa dengan Boaz Solosa ketika menerima tawaran dari Sabah FC pada 2016. Saat itu sepak bola Indonesia sedang mati suri karena sanksi dari FIFA. Deddy tercatat membela Sabah sejak Januari 2016 hingga Desember pada tahun yang sama. Setelah itu Deddy kembali ke Persib Bandung. Klub itu masih diperkuat Deddy Kusnandar sampai saat ini. Belum ada tanda-tanda Deddy akan hengkang dari tim Maung Bandung dalam waktu dekat ini.
Kemudian Ahmad Jufrianto. Jufrianto ini pernah mencoba peruntungan di Malaysia. Ia memperkuat Kuala Lumpur FC pada 2018 hingga 2019. Tidak ada yang terlalu menarik dari karir Juve di Malaysia. Pada April 2019, bek tengah satu itu memutuskan kembali ke Persib Bandung. Jufrianto kini masih memperkuat Persib. Di usianya yang sudah 35 tahun, ia masih bisa bersaing untuk mendapatkan posisi di tim utama Persib Bandung. Ilham Jaya Kusuma. Ilham sendiri adalah striker legendaris Indonesia. Ia menjadi bagian dari beberapa pemain tanah air yang mencoba sepak bola Malaysia pada 2006. Saat itu, Ilham menerima tawaran dari MPPJ Selangor. Namun Ilham hanya satu musim bermain di klub tersebut. Legenda Persita Tangerang itu bahkan hanya mendapatkan satu kesempatan bermain, sebab saat itu Ilham langsung mendapatkan cedera parah di bagian lututnya. Pratama Arhan siap jika disekolahkan Tokyo Verdy. Pratama Arhan siap menjalani musim kedua di Tokyo Verdy. Bukan hanya untuk bersaing mendapat menit bermain di tim utama, Pratama Arhan juga terbuka jika akan dipinjamkan atau disekolahkan ke klub lain. Musim perdana Pratama Arhan di Jepang memang tak sesuai harapan. Pemain timnas Indonesia itu hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit yang dikumpulkan dalam satu laga bersama Tokyo Verdy. Situasi itu terjadi karena Arhan kesulitan bersaing hingga masalah cedera yang dialami. Pratama Arhan pun bakal memaksimalkan segala kesempatan demi menit bermain termasuk opsi peminjaman. Saya sangat siap menghadapi musim depan. Saya sudah beradaptasi. Jika nanti dipinjamkan pun saya juga siap, kata Pratama Arhan. Demi menit bermain. Opsi peminjaman memang tak tertutup buat Pratama Arhan musim depan. Apalagi sang pemain masih terikat kontrak panjang bersama Tokyo Verdy yakini sampai 31 Januari 2024. Saya ingin mendapatkan banyak menit bermain di sini. Terkait kontrak, itu masalah pribadi jadi kita lihat saja nanti, tegas Pratama Arhan. Pratama Arhan juga punya waktu untuk mempersiapkan diri dalam waktu dekat. Arhan kemungkinan besar akan kembali ke timnas Indonesia untuk tampil di Piala AFF 2022. Pratama Arhan tetap bersyukur bisa mencicipi atmosfer J-League bersama Tokyo Verdy. Menurut Arhan, kompetisi elit Jepang itu sebagai satu di antaranya yang terbaik di Asia saat ini. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan bermain di sini. Liga Jepang adalah kompetisi terbaik di Asia. Saya sendiri juga belajar banyak hal itu selama semusim di sini. Saat mendapatkan banyak pelajaran untuk memperbaiki kualitas saya sedikit demi sedikit, tegas Arhan Pratama.